Kita angkat melalui telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Rani di Pekanbaru. Ya, silakan Ibu Rani pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah, diberi umur yang panjang agar kami selalu bisa menuntut ilmu dari Amin. Ustadz. Iya, dan yang lainnya. Begini Ustadz, saya kan tinggal bersama orang tua saya dan juga suami saya. Jadi Ustadz, saya dan suami saya alhamdulillah sudah mengaji dan orang tua saya itu belum Ustadz. Jadi setiap kami ngaji yang tidak sesuai dengan dia tuh dia selalu menghina dan menentang gitu Ustadz. Padahal kami sudah memberitahu secara baik-baik, tapi dia tidak mau Ustadz. Malahan dia menyuruh kami pergi segala macam gitu Ustadz. Itu bagaimana Ustadz? Rumah orang tua kah? Iya Ustadz. Jadi kata suami saya, kalau gini terus, kadang nanti kalau iman kita sabar terus, kalau nanti misalnya nggak sabar, daripada kita melawan, lebih baik kita pergi aja gimana gitu, pindah. Itu gimana Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agama tanggung jawab masing-masing. Seperti yang tadi kita jawab dalam pertanyaan sebelum ini, bahwa agama tanggung jawab masing-masing. Orang tua kita bertanggung jawab kepada Allah pada agamanya. Kita sebagai suami bertanggung jawab kepada Allah pada agama kita. Dan seorang istri bertanggung jawab kepada Allah dalam agamanya. Dan semua manusia bertanggung jawab kepada Allah pada agamanya masing-masing. Maka agama tidak boleh dipaksakan, karena itu tanggung jawab masing-masing. Seorang ayah tidak boleh memaksakan agama kepada anaknya. Seorang anak tidak boleh memaksakan agama kepada ayahnya. Seorang suami tidak boleh memaksakan agama kepada istrinya. Seorang istri tidak boleh memaksakan agama kepada suaminya. Karena agama masing-masing. Ini nasihat saya kepada ibunda tercinta dari saudari yang bertanya. Kalau seandainya beliau mendengar dan semoga mendengar, maka jangan paksakan agama kita kepada anak kita. Jangan paksakan agama kita kepada anak kita. Agama tanggung jawab masing-masing. Demikian hal juga kalau sebaliknya terjadi. Kalau yang sebaliknya terjadi bahwa orang tuanya agamanya baik, di anaknya agamanya tidak baik, orang tua tidak berhak memaksa. Harus seperti ini agamamu, tidak boleh yang lainnya, tidak berhak. Karena hak orang tua adalah, kewajiban orang tua adalah menasihati, bukan memaksakan agama. Maka ini adalah hukum muttarid, hukum yang berlaku umum, ya, hukum yang berlaku global, bahwa agama tanggung jawab masing-masing. Nabi Ibrahim sebagai anak tidak memaksakan agamanya untuk ayahnya. Nabi Nuh sebagai anak, sebagai ayah tidak memaksakan agama kepada anaknya, namun nasihat berjalan sampai akhir hayat. Anaknya tetap dinasihati oleh Nabi Nuh alaihissalam. Akan tetapi Allah telah menentukan ketentuannya bahwa anak Nabi Nuh bersama orang-orang kufar dan tenggelam di air bencana yang Allah tabaraka wa taala kirimkan dari langit dan Allah kirimkan dari bumi. Kalau itu adalah anak para nabi dan orang tua para nabi, maka ada kemungkinan orang tua kita dan anak kita. Maka agama sekali lagi tanggung jawab masing-masing. Adapun yang ditanyakan sekarang adalah bicara maslahat dan mudarat. Apa maslahatnya kalau kita pertahankan tinggal bersama orang tua kita, ya, sehingga suami kita tinggal bersama mertuanya? Apa maslahatnya? Apakah ada maslahat di balik itu semua? Atau lebih baik kita nyewa rumah, ya, tidak di rumah orang tua kita, sehingga kita lebih leluasa untuk menentukan jalan pilihan hidup kita, terutama dalam agama kita, ya. Wallahu ta'ala alam. Saya tentu tidak bisa menjawab secara pasti tentang kasus yang dialami, namun fikirkan maslahat mudarat. Karena untuk menjawab kasus ini tentu saya harus tahu mertua seperti apa, orang tua ini seperti apa, kebutuhannya kepada bakti anaknya, kebutuhannya kepada tenaga yang harus merawatnya seperti apa, saya tidak tahu sama sekali. Namun lihat maslahat dan mudarat. Saya hanya bisa menasihati, lihat maslahat dan mudarat. Kalau seandainya akan berbahaya agama kita dengan berlanjut-lanjut di rumah orang tua kita, ya, setelah kita belajar ilmu hak yang benar, yang kita yakini berasal dari ayat Allah dan hadis Nabi SAW, yang kita ikuti dengan ilmu, bukan dengan nafsu, bukan dengan taklid, bukan dengan meniru buta, maka
dan akan berbahaya agama kita ini kita lanjutkan dengan hidup dengan orang tua kita dan suami kita hidup dengan mertuanya, ada kemungkinan kita pisah rumah. Dan itu bukanlah kedurhakaan seorang anak. Ya, karena ingin menyelamatkan agamanya. Ingin menyelamatkan agamanya. Akan tapi sekali lagi pertimbangkan maslahat dan mudarat dan cari orang yang mengerti mempertimbangkan maslahat dan mudarat, ya, dan berdiskusi dengan dia dengan diskusi yang lebih luas lagi. Tidak cukup dengan sekedar pertanyaan ini, supaya mendapatkan hasil daripada menakar maslahat dan mudarat yang terbaik. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya dan semoga dimengerti oleh penanya. Dan sebelum kita angkat telepon kembali, mungkin dari jamaah sini yang ada yang mau bertanya. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Pak, saya punya kakak, Umi lah, ibu kami kakak beradik. Ya. Terus Umi ini kepengen punya niat untuk umroh. Ya. Nah, terus kami juga punya Umi kakaknya Umi tadi itu maknya sedang sakit, gitu, katanya sedang sakit. Dia sakitnya sekitar 2 tahun lebih, ya. Apa namanya itu, dia tidur lah. Nah, tapi Umi itu rela melepaskan siapa nih kakak ini mau pergi umroh. No. Jadi yang ditanyakan itu gimana apa boleh pergi umroh atau menjaga Umi? Nah, sementara Umi ada yang menjaga selain dia anaknya. No. No. Itu aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya tadi kalau tidak terdengar dengan baik bahwa ada seorang wanita akhwat, ya, beliau punya orang tua yang harus dirawat, dijaga karena sudah sakit, ya, dan sudah 2 tahun lebih terbaring, dan beliau punya niat ingin umroh. Bolehkah umroh sementara ada tugas dinas bakti untuk merawat orang tua, namun orang tuanya ikhlas, anaknya pergi umroh bersama mahramnya, bersama suaminya, ya, maka nggak ada masalah, tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah di mana ditinggalkan orang tuanya untuk sementara waktu dia beribadah kepada Allah, tidak ada masalah. Ya, dalam hal ini tidak ada yang melanggar syariat, apalagi umi atau orang tuanya mengizinkannya untuk melaksanakan ibadah umroh, dan kita tidak tahu sampai kapan. Yang sudah jelas 2 tahun berlangsung, kita tidak tahu berapa lama lagi, apakah akan sembuh atau tidak sembuh, kita tidak tahu. Maka dengan izin dari orang tua ini, maka ini legowo sebenarnya harusnya berangkat umroh. Ya, mungkin paling hati yang tertinggal di rumah karena orang tua lagi sakit, boleh saja di saat kita pergi orang tua juga pergi untuk selama-lamanya dari permukaan bumi, paling itu yang harus diobati. Namun soal hukum, maka tidak ada keraguan akan kebolehan dia untuk melaksanakan ibadah umroh. Wallahu a'lam bishawab.